Jadi waktu saya baru kuliah S2, ditinggal sosok ibu di situ yang buat saya itu down. Jadi ketika down saya itu udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, serasa nggak pengen hidup lagi. Karena apapun itu saya tuh selalu cerita sama ibu. Jadi bahasanya adalah beliau yang memberi saya saran, wejang dan sebagainya. Dan itu masih belum bisa move on sampai 5 tahun. Saya sering PP Jogja Kediri, hanya untuk berkunjung aja di makamnya ibu gitu. Jadi setiap ada kendala, masalah, saya selalu ke makamnya ibu. Hanya sekedar pengen curhat. Ini shoot atau sudah shoot? Sudah shoot ini? Oh, sudah mulai. Sorry. Oke, perkenalkan nama saya Robi Adi Wijaya, bertempat tinggal di Kota Kediri. Usaha yang saya geluti mie level, yaitu merek dengan brand mie Jutek. Mie Jutek berdiri dari 2015. Sebelum usaha, aktivitas seperti biasa ya, kita sekolah, kuliah. Nah, ketika waktu kuliah, ngejalanin usaha kecilan seperti bakso mie ayam waktu sembari kuliah di Jogja. Jadi ketika itu kita lagi proses tesis, akhirnya saya tutup karena dosen yang saya itu mau ke luar negeri. Jadi mau nggak mau harus menyelesaikan dengan tepat. Setelah itu mulai baru balik ke Kediri lagi. Pada dasarnya suka menggeluti bidang memasak ya. Jadi saya dulu suka ketika kuliah itu sering makan, masak sendiri. Jadi iseng, trial, error sendiri. Nah, ada waktu luang pengen untuk mencoba untuk berbuka usaha. Salah satunya yang berhubungan dengan pribadi adalah makanan ya. Dan di Jogja itu kan juga anak kuliah banyak ya, jadi kayak makanan bakso sama mie itu adalah sesuatu yang biasanya udah masuk di lidahnya para mahasiswa sih. Jadi coba untuk masuk di sana. Dari situ terbesit kita berbuka usaha. Kebetulan kita dalam bentuk kedai. Jadi beberapa aset yang kita miliki justru itu berawal dari tabungan ya. Jadi kita sewa tempat, terus aset itu kita meminimalkan dari bikin sendiri. Jadi tempat-tempatnya tuh biar lebih hemat tuh gimana. Jadi mengurangi kos untuk membangun usaha itu. Salah satunya itu. Dan yang kedua, proses dari awalnya memang saya lakukan sendiri. Dari saya produksi bakso, setelah subuh sampai dengan jam 8 sudah mulai berangkat ke kedai. Belanja justru di sore. Kalau belanja kita di malam hari karena ada pasar malam kalau di Jogja itu, ya pasar Iwangan kan gitu. Jadi malam kita proses belanja, paginya proses untuk pembuatan produk termasuk mie. Jadi mie juga bikin sendiri, tidak beli dari pasar. Jadi kita tahu produk kita itu apa yang kita jual itu harus bisa dimakan kita sendiri. Jadi kita mempertanggungjawabkan itu. Jadi aman ketika kita konsumsi secara pribadi maupun kita jual di luar. Sekaligus menyelesaikan tesis. Ya, nah ini yang asik di situ sebenarnya. Jadi ketika kita sibuk di pagi hari, waktu yang tepat ketika kita menunggu pelanggan biasanya. Jadi ketika ada pelanggan kosong, kita coba untuk mengerjakan tesis itu. Jadi tidak bisa sekaligus pagi harus saya kerjakan, nggak bisa. Jadi saya harus mengerjakan dulu poin utamanya di pembuatan bakso sama mie-nya nih. Bahan setengah jadi, kita buka dulu di kedai jam 9, baru kita sembari nunggu ya, sembari bawa catatan atau note ya, kemarin notebook yang kita miliki, kita edit. Jadi ada beberapa yang dari dosen, nanti akan kita rubah lah. Kebetulan di situ kita mencoba untuk memperbaiki apa kekurangan dari tesis kita, sembari nunggu pelanggan. Datang ke kota orang, asli Kediri, datang ke Jogja itu Nusa. Kuliah, berani. Awalnya memang ragu ya, tapi itu sudah saya trial ke teman-teman. Jadi saya punya teman kuliah yang notabene saya untuk trial. Jadi saya nggak mau ngejual tanpa ada yang mencicipi. Dan untungnya teman saya itu memang dia tipikal yang jujur. Jadi kalau ada kekurangan dari produk yang saya kasih, pasti dikonfirm.
Oh ini kurangnya ini menurut saya, dan itu nggak satu orang, jadi bisa ada beberapa orang yang bisa memberikan masukan ke saya, diikuti dengan keinginan untuk survive tuh gimana sih biar kita tuh nggak hanya ngerjakan tesis saja ya. Jadi kalau kadang kita ngerjakan tesis kan bosen deh, tesis mentok pikirannya di situ kan, balik lagi terus akhirnya ya berpikir ya sekalian jualan biar pikirannya bisa arah ke yang lain juga gitu. Dan respon orang tua ketika melihat anaknya malah bikin usaha kayak apa Mas? Suruh nutup. Salah satu orang tua termasuk ayah suruh menutup usaha itu karena sudah kebablasan terlalu asik ke arah usaha. Jadi selesaikan dulu kuliahnya, tujuan kamu kuliah bukan tujuan untuk usaha. Setelah kuliah terserah kamu mau kemana, apakah bekerja ataukah berbisnis. Itu hal yang paling oh iya benar juga. Mau tidak mau saya tutup semua. Awalnya waktu lulus S1 kan memang ingin bekerja. Setelah S2 punya pemikiran sendiri, ada beberapa teman yang punya usaha sendiri dan membuat mindset saya itu berubah. Jadi saya tidak ingin bekerja, tapi saya ingin menciptakan pekerjaan waktu itu. Meskipun lingkupnya nggak besar, kecil, ya saya mencoba untuk arah ke sana. Kan salah satunya dulu kuliah sempat dapat beasiswa. Salah satunya usaha, itu kan saya ambil dari tabungan dari beasiswa itu. Jadi kalau di kuliahnya dibiayain orang tua, uang usahanya dari beasiswa itu. Sempat dulu kakek itu juga background-nya sebenarnya pengusaha. Sebenarnya berawal dari situ, cuma orang tua mulai bekerja, tapi ketika saya mengenal dari teman-teman yang punya usaha, dan tipikal saya orangnya itu tidak mau yang monoton, jadi saya berusaha untuk bisa berkembang dengan cara usaha itu sendiri gitu loh. Tapi saya berpikirnya waktu itu bekerja itu monoton, dari pagi sampai dengan sore, tapi ternyata ketika saya usaha, dari pagi sampai dengan pagi, bukan dari pagi sampai dengan sore. Yang saya alami seperti itu. Tapi lebih enjoy karena kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Mau arahnya kemana nih? Itu tergantung dari sisi saya sendiri gitu. Jadi saya sempat di Malang terus ngelihat ada beberapa peluang di sana. Mungkin salah satu brand juga besar di sana ya. Lah saya menikmati di situ. Saya lihat kondisinya di sana. Kenapa kok banyak konsumennya perempuan? Sedangkan saya tipikal orang yang nggak suka pedes, Mas. Tapi saya pengen menilai kenapa sih tempat itu bisa dikunjungi wanita dan mereka kok suka yang pedas gitu. Salah satunya itu. Jadi dari situ saya terbesit, saya punya pengalaman background mie ya dulu. Saya bikin somainya sendiri, intinya saya dulu waktu bikin bakso sama mie itu kan kondimennya kita bikin sendiri semuanya. Jadi kita tahu mau memproduksinya itu arahnya gimana, kualitasnya mau dibikin seperti apa itu saya bisa untuk membuatnya gitu kan. Terbesit, kenapa nggak saya jual di Kediri dengan konsep siapa tahu sama orang Kediri suka dengan makanan seperti ini kan gitu. Jadi ya dulu adalah pertama kali di 2015 saya membuat dengan brand namanya Mie Judes. Mie juaranya pedes sebenarnya itu dasarnya. Jadi kita mengambil konsep segmen anak-anak atau anak sekolah yang suka makan makanan pedas dengan tidak terlalu kenyang. Kalau mie porsinya kan tidak terlalu besar, jadi mereka bisa menikmati tidak terlalu kenyang, tapi bisa merasakan pedas yang mereka inginkan tingkatnya gitu. Jadi sebenarnya berawal 2015 itu kan sudah mulai proses kita mau patenkan. Cuma di sana dari konsultan menyarankan ini sudah ada. Waktu itu namanya adalah ayam judes. Jadi disarankan untuk mengganti yang akan dipatenkan. Akhirnya sebenarnya nama mie jutek itu udah dari 2015. Tapi ketika kita jualan, kok mie judes masih tetap jalan, ya udah kita masih menjalankan mie judes itu sendiri sampai di tahun 2021. Nah ternyata di tahun 2017 kita juga bingung, ternyata ada yang sudah mematenin nama judes lagi gitu kan. Akhirnya kita mau tidak mau merubah dari yang sudah kita patenkan, dari mie judes menjadi mie jutek. Untuk merubahnya itu kan tidak mudah Mas ya. Brand awal mie judes sudah dikenal bertahun-tahun, menjadi mie jutek itu kan sesuatu yang sangat berat ketika kita untuk memperkenalkan ulang. Jadi saat itu kita butuh waktu 2 tahun untuk bermain dengan beberapa psikologis konsumen ya. Jadi contoh nota kita tambahkan logo jutek
di sebelahnya logo Judes. Di gede-gede kita kasih banner yang ada tulisan Mijutek-nya. Terus di beberapa desain di sosmed kita juga perkenalkan di situ. Sehingga saya di Gongnya 2021-2022 itu kita totalitas rubah semuanya. Sempat ada bergejolakan dari konsumen kenapa nama itu berubah menjadi Mijutek gitu kan. Dan waktu itu udah hampir berapa ratus ribu yang melihat dan komentar itu udah banyak sekali kan. Sampai dipikir juga karena marketing S3 ya. Sebenarnya bukan. Pada dasarnya juga karena kita mau rubah aja dari Mijudes jadi Mijutek. Waktu itu kita menggandeng beberapa sel foodgram ya, dari yang lokal, mulai dari kota-kota yang kita miliki Mijutek ini, termasuk Kediri, Mojokerto, Jombang, Nganjuk gitu. Kita coba kerjasama sama mereka semuanya untuk meng-hype-kan gimana caranya memperkenalkan Mijutek itu adalah Mijudes. Itu yang memang agak sedikit berat, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa diterima karena mengingat tempat tidak berubah sebenarnya. Tempat kita juga tidak pindah-pindah, tim kita juga tidak ada yang ganti kan gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan produk yang sesuai juga ke konsumen. Konsumen mungkin mulai bisa menerima hal itu gitu. Tapi sekarang pun juga masih ada ketika ngomong itu makan di Mijudes bukan di Mijutek. Lahir pertama di Kediri, itu tepatnya di Pare. Ekspansi sekitar 15 sih. Di Nganjuk, Kediri Kabupaten, Blitar, Jombang, sama Mojokerto. Kalau dari saya pribadi, saya lebih menekankan ke kualitas produk. Konsistensi kita memberikan produk dari dulu sampai dengan sekarang itu sangat penting sekali. Kalaupun perlu kita rubah itu harus lebih bagus, bukan lebih turun lagi. Jadi ada beberapa permasalahan yang harus kita perbaiki, umpamanya di kedai A dengan kedai B itu berbeda, itu kenapa? Nah itu harus kita perbaiki. Jadi jangan sampai kedai A, B, C itu berbeda-beda untuk rasa. Jadi saya menekankan di kualitas produk yang kita miliki saat ini. Jadi kita pasti membuat SOP. SOP yang kedua adalah controlling. Kita buat SOP tanpa controlling, orang tidak akan bisa mempertahankan produk itu. Contoh, saya melihat pada posisi, kenapa saya harus ngambilnya di Jombang, Mojokerto. Jadi ketika saya mengirim barang juga, itu tidak terlalu mengeluarkan biaya besar. Yang kedua adalah kita mengambil bahan baku dari luar. Kita bisa memilih beberapa agen atau beberapa orang yang bisa mensuplai kita di produk yang kita akan buat gitu Mas. Bahan bakunya terutama. Itu juga sangat penting banget kalau menurut saya. Karena kita bisa menekan cost atau biaya. Contoh, saya belum pernah mau mengambil kerjasama dengan pasar atau cabai ya. Itu dalam 1 tahun harga sama, itu saya nggak pernah mau. Karena fluktuatifnya cabai itu kita bisa lihat kadang tinggi, kadang rendah. Nah, ketika kita tinggi, kita akan mengurangi produksi kita. Tapi ketika kita rendah, kita akan naikkan di produksi kita. Jadi kita bisa mengurangi biaya yang dari produk yang kita buat sebenarnya di situ. Saya melihat dari sisi kompetitor nih Mas, yang terutama yang besar. Kan kalau di Jawa Timur ada 2 yang besar. Dan sekarang di area Kediri juga ada 2 itu yang besar di sini juga. Saya melihatnya dari sisi yang pertama adalah percepatan mereka untuk berkembang itu sangat luar biasa menurut saya. Memang saya akui, saya posisi itu emang saya tidak ada apa-apanya ya mungkin. Tapi kalau ketika saya untuk mempertahankan produk yang saya miliki dengan sampai detik saat ini, alhamdulillah segmen yang kita bentuk dari awal sampai dengan sekarang itu ada tersendiri. Itu poin utamanya. Jadi kita membuat produk yang kita miliki, kualitas produk yang kita miliki, pelayanan kita miliki, itu bisa mendapatkan konsumen yang tetap mau berkunjung di tempat kita. Jadi dengan beberapa hal itu memang kita bisa mempertahankan dari sisi itu juga salah satunya. Awalnya pasti khawatir ketika opening kompetitor pasti mengalami penurunan signifikan sekali. Tapi ketika beberapa 1-2 bulan ternyata konsumen sudah bisa memilih produk mana yang tepat untuk mereka nikmati seperti itu. Jadi meskipun ada 2 brand yang berbeda, ternyata tekstur yang kita miliki, rasa yang kita miliki juga berbeda.
Jadi orang akan memilih mau arah yang ke satu atau yang kedua. Jadi kita mempertahankan gimana caranya agar konsumen yang sudah loyal itu tetap hadir di tempat kita. Salah satunya itu kualitas kita tidak boleh dirubah sama sekali dengan cara pengkontrolan kualitas itu sendiri. Dari awal sampai sekarang itu produknya sama terus? Ada perubahan, jadi ada pertambahan produk seperti snack itu kita tambah. Terus sekarang memang kita melihat dari kompetitor yang lain, kita mempunyai tagline yang baru yaitu juaranya mie kuah pedas. Jadi kita punya satu produk andalan yang memang kuah versi rasa mie jutek itu sendiri. Jadi saya tidak mau ngerubah base-nya itu harus pedas tapi model Korea. Pedas model ramen, saya nggak mau. Tapi memang dari rasa mie jutek itu gimana caranya biar bisa masuk menjadi versi kuahnya. Itu yang otentik dari yang kita miliki ini, yang sebenarnya belum dimiliki kompetitor. Kalau yang dulu kita harus kerja keras ya, dari kita melakukan sendiri secara operationnya. Tapi kalau sekarang kita bisa mencoba untuk manage tim-tim yang ada untuk bisa mengembangkannya lagi gitu loh. Jadi operasinya bukan saya sendiri, jadi ada tim sendiri yang bisa menjalankan. Dari sisi operation, kedai itu sudah ada sendiri. Jadi saya sudah dibantu di arah sana. Kalau dulu saya harus sendiri nih, mau tidak mau ya tadi dari pagi sampai dengan pagi. Nah, sedangkan kalau sekarang kita bisa mengkoordinasikan dan itu pikiran saya tidak hanya satu. Kalau dulu kan cuma satu pikiran saya aja. Kalau sekarang sudah ada tim. Jadi ketika kita pengen perbaikan apa dari sisi apa produknya atau dari sisi punya program promo atau punya plan apa setelah bulan ketiga, bulan keempat, target apa di tahun ini, itu sudah kita bisa bicarakan dengan tim. Jadi kita bisa ada yang membantu arah ke sana. Yakinkah bisnis mie ini masih sustain ke depan? Oke, ada berapa persen orang yang suka mie di Indonesia ini? Oke, di setiap rumah ada nggak mie? Apakah itu mie kemasan, apakah itu mie? Ada. Artinya ketika ada demand, itu pasti bisnis mie akan tetap berjalan. Jadi saya dulu melihat kenapa saya menjalankan bisnis mie ini, salah satunya adalah melihat setiap rumah itu pasti ada menyimpan produk mie. Artinya satu rumah itu pasti ada satu orang yang suka dengan mie, atau doyan lah minimal gitu. Terus yang kedua, seberapa besar orang Indonesia suka pedas? Mulai dari ayam geprek, mulai dari mie pedas, mulai dari penyetan, banyak sekali, hampir semua orang Indonesia itu suka dengan pedas. Jadi kalau saya melihat dari data tersebut, saya juga optimis mie ini akan tetap survive untuk kedepannya. Jadi ketika contoh kita mau buka satu tempat, kita kan pasti ngelihat tuh pendapatan per kapitanya berapa, terus biasanya ngelihat sekolahnya ada berapa, mungkin ada kampusnya ada berapa, perumahannya ada berapa. Jadi kita juga menganalisisnya dari sisi itu juga. Kita mau buka di satu tempat, tapi di tempat itu tuh nggak berpotensi, kita nggak akan lanjutkan. Contoh, salah satunya dulu pernah ada yang minta ingin franchise. Sebenarnya pada dasarnya kita tuh nggak ingin memfranchise-kan, tapi beliaunya untuk minta di-franchise-kan, tapi kita datang, nah kita analisa area itu, dan kita paparkan, ini loh kelebihannya, ini kekurangannya ketika buka di sini, ada kompetitornya ini, jumlah penduduknya sekian, sekolahnya sekian, kemungkinan tuh omsetnya segini, dari yang kita punya data sebelumnya, yang kita alami gitu. Jadi ketika dipaksakan, tetap tidak akan bisa jalan, rugi gitu maksud saya. Jadi kita juga memberikan solusi. Jadi nggak bisa ketika ada orang ingin franchise, oke, nggak apa-apa franchise, saya dapat duit. Bukan seperti itu konsepnya. Karena kita nggak mau memberikan data yang bohong. Gitu. Beban. Kalau saya pribadi, saya beban sekali ketika memberikan sesuatu data yang tidak sesuai. Gitu. Hanya untuk kepentingan saya. Kan banyak sekarang Mas ya. Oh mau franchise, tiba-tiba ini pasti nih 7 bulan udah balik modal dan akhirnya minus bangkrut. Nah, kalau kita menerapkannya nggak mau seperti itu. Makanya kita untuk beberapa tahun ini kan memang untuk membatasi orang kita nggak memfranchise-kan untuk saat ini gitu kan. Karena waktu itu belum mampu untuk memberikan produk
Salah satunya kita nggak bisa mendistribusikan produk kita ke franchisee gitu kan, karena kemampuan dari produksi saya yang belum bisa memadai. Jadi kekurangan dari diri saya. Jadi bukan ya saya hantam aja ya sih nggak apa-apa, kamu mau kasih modal sekian nih sekian jual urusan rugi belakangan. Nggak gitu. Jadi konsepnya adalah ketika kita membangun bisnis, mau tidak mau bisnis itu gimana caranya berkembang. Itu yang sangat penting menurut saya. Dalam menjalani bisnis ini, yang paling berat itu di fase waktu COVID. Jadi COVID itu di mana pemerintah membatasi untuk makan di tempat. Omset yang darinya 100% bisa jadi cuma 30%. Value atau porsi? Porsi aja. Oh saja. Ya bisa diangkat di 400 sampai 500 kan gitu. Iya waktu itu. Terus turun jadi ke 100 kan gitu. Tapi memang itu yang paling terberat karena kita memikirkan tidak bisa memecat karyawan itu. Itu sangat susah sekali. Karena apa? Ada beberapa yang punya cicilan, ada punya kebutuhan. Tapi kita kasih pengertian ke mereka, mau tidak ketika diganti 1 hari masuk, 1 hari off. Karena kan kita mengingat gimana caranya passion ini tetap jalan, saya bisa tetap menggaji juga, dan kebutuhan untuk biaya-biaya lain juga bisa terpenuhi. Meskipun dari sisi saya juga nggak untung, nggak ada masalah. Ditinggal ibu. Jadi waktu saya baru kuliah S2, ditinggal sosok ibu. Di situ yang buat saya itu down. Jadi ketika down saya itu udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, serasa nggak pengen hidup lagi. Karena apapun itu, saya tuh selalu cerita sama ibu. Waktu itu ketika kuliah, teman bicara saya tuh ibu sebenarnya. Jadi bahasanya adalah beliau yang memberi saya saran, wejang, dan sebagainya. Dan itu masih belum bisa move on sampai 5 tahun. Saya sering PP Jogja, Kediri, hanya untuk berkunjung aja di makamnya ibu gitu. Jadi setiap ada kendala, masalah, saya selalu ke makamnya ibu. Hanya sekedar pengen curhat. Tapi momen yang paling berharga menurut saya, Mas ya, 2 hari sebelum ibu saya meninggal kan sudah mau mendaftarkan haji, sebenarnya di situ. Jadi kita ingin mendaftarkan, sudah melihat di 2 hari sebelumnya itu sudah brosur dan sebagainya, setelah 2 hari itu meninggal. Nah itu yang momen yang menurut saya itu masih teringat terus sampai dengan sekarang kan, gimana caranya saya harus bisa berbakti ke ibu itu gimana gitu. Mungkin waktu dulu belum bisa memberikan yang terbaik, sekarang pengen memberikan yang terbaik tapi beliaunya udah nggak ada kan seperti itu. Jadi saya berharap bisa hidup sampai dengan tua dengan catatan saya bisa mendoakan orang tua saya sampai saya mati. Jadi harapan saya kepada Allah salah satunya adalah itu. Terus yang kedua adalah mensedekahkan sebagian pendapatan saya untuk almarhum ibu saya. Saya ingin bersedekah untuk orang tua saya ini yang sudah meninggal gitu. Prinsip saya adalah itu. Jadi saya bagikan sebagian atasnya untuk almarhum ibu saya gitu. Untuk next time, Mijutek inginnya berkembang lebih besar lagi dan ingin berkembang di beberapa provinsi lainnya. Jadi next project-nya adalah kita ingin mengembangkan lebih banyak lagi dan membuat lowongan pekerjaan yang lebih besar lagi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Mijutek yang ada saat ini. Dulu yang mulai dari awal juga sampai dengan sekarang juga masih ada. Jadi terima kasih atas kerjasamanya untuk mengembangkan bisnis ini dan semoga bisnis ini bisa berkembang lebih besar lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Robi Adi Wijaya, owner Mijutek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.